Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan hati. Kenapa? Ayat ini penting dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, gubernur, yang dulu, baru orang dilantik bos. Semua mati, berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana keadaanmu mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pilih. Oh, ketawa nak kau semua pelakunya, silakan. Biar sepupu kau ndak kau pilih orang karena ndak nak kasih kau uang. Betul-betul nak kau di semua itu. Nah, sudah lewat. Maka bertobat dengan cara apa? Kembalikan uangnya orang. Jaku di Ustaz ini. Habis nih Ustaz, bertobat, mudah-mudahan Allah ampuni. Kemudian yang menyogok, kan tidak jalan itu sogok menyogok kalau tidak ada musogok kok. Nah, ini para pejabat yang hadir, bupati terpilih. Nah, kalau ada yang menyogok karena terpilih, bertaubat kok. Dengan cara apa? Laksanakan janji-janji kampanye. Kau tahu dia minta gaspol nah? Dipacapu di wani bos. Ya? Gaspol memang siap-siap memang mau digas. Ya? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Nih, ada anggota DPR hadir? Ada anggota DPR? Coba beda yang kabupaten kota, berapa anggota DPR hadir? Yang kabupaten Kolaka? Ada yang hadir? Mana? Tak ada yang hadir. Satu yang hadir. Dua. Kita doakan yang hadir lagi, terpilih lagi yang akan datang. Bayangkan Pak, berapa anggota DPR kita di Kabupaten Kolaka ini? Mestinya mereka semua hadir. Ini kan tabligh akbar hari ulang tahun provinsi. Coba mau dicoblos, datang semua yang tidak undang. Karena sudah dicoblos, hilang di sini. Tapi yang kau salahkan mereka, mereka tidak peduli lagi acara begini. Kenapa? Nabi sudah mau bayar. Maka Bapak Ibu
Insya Allah jangan Islam kita seperti itu. Islam pencitraan, Islam gini-gini. Kata Allah jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kata Allah, musuh kalian setan, musuh kalian bukan polisi. Woi, anak muda. Woi, yang musuh polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Bapak-bapak diserobot mobilmu, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak diserobot pagar tanah tamanannya, siapa dicari? Polisi tempat kita lapor. Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Lapor. Ya suamimu lah, masa kau cari polisi? Iya. Makanya jangan musuh polisi. Bisa tidak kita bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Bapak dilapor diperkosa anaknya, lapor ke Polsek, tolong Pak Kapolsek cari anak saya, diperkosa anak saya. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, polisi bubar. Maka jangan musuh polisi. Saya bisa ceramah seperti ini karena ada polisi yang amankan kita. Kalau itu polisi, alhamdulillah. Tapi kalau ada polisi juga yang lihat Pak, kenapa kau nak ini ramu-ramu? Saya tidak lihat apa-apa. Kenapa kau lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surah-surahmu? Lengkap. Saya bilang kamu. Maksudnya apa Pak? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini polisi film India. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Makanya kita bisa tabligh akbar seperti ini, kita ditemani polisi. Maka yang baik, polisi lindungi masyarakat, masyarakat sayangi polisi, sama-sama kita menjaga provinsi Sulawesi Tenggara. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang isi juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? 10. Cacat kok itu? Tidak ada kakimu. 20. Itu malaikat. Lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi penasaran. Nabi datangi. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita ini sekarang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allah karim. Ibu-ibu, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, Pak, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya manusia tidak ada dosanya. Ini di depan saya pakai baju putih semua. Allah, buka penuh dosa juga setiap Pak. Ini ibu-ibu, paling banyak dosanya suka ngajak suaminya. Bayangkan kalau nawasab suaminya nanti, pulang cepat, pulang kok. Saya tunggu di paling tunggu, nanti untuk telepon baru ketawa. Apa tak kurang ajar? Ini semua kita ini bukan penuh pendosa. Ini yang bicara. Bapak
dosa. Banyak juga dosaku, Bu. Apa dosaku sekarang? Paling banyak dosa mata. Oh, kalau saya pergi jogging pagi-pagi di Makassar, hancur amalku. Baru turun sebelah kanan kalepa, sebelah kiri dada, di depan paha, mundur ke belakang posi. Nanti aku sesuatu, kenapa kok dia Ustaz? Pasti milih dia, barang bagus. Iya kan? Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga, Pak? Ditimbang pahalanya sebelah kanan, namanya malaikat pencatat kebaikan. Ditimbang kejelekannya sebelah kiri, malaikat pencatat kebaikan. Ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya sebelah kanan daripada keburukannya sebelah kiri. Maka kalau berkumpul seperti ini, salawat kita. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Allah karim. Saya mau ajak kita salawat. Bisa? Bisa? Kita tanding dulu. Mana lebih kencang suara-suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Maka yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Diam dulu, ah. Kita dengar dulu emak-emak. Ras terkuat di bumi. Mesir kanan tidak belok. Kita selawat dulu. Ya kan? Aman dulu. Jangan mau dikala bapak-bapaknya. Ayo selawat, Bu. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Itu suaranya tadi bukan keras. Itu namanya sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Makanya tolong kau pegawai negeri, kalau nak telepon ke kepala dinasmu, jangan kau mensahdu-sahdu, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam Pak Kadis. Bagaimana suaranya? Suaminya orang tak tergoda. Lagi di mana kau dek? Di ruangan si Pak Kadis. Lagi kenapa dek? Si Pak Kadis ini nonton Ji. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Di mana kau dek? Di kamar. Apa kau tahu? Enggak, aku telepon mau kau lagi besok. Assalamualaikum. Beda. Oke, nilainya tadi 9,5. Nah sekarang laki-laki, jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin bagus. Ayo. Nah, kita selawat. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Kalau laki-laki meninggal namanya almarhum. Kalau perempuan meninggal namanya almarhumah. Kalau bencong aluminium. Oke, sudah ya. Diam kau semua. Kita dengar ini Pak Gubernur dan para bupati dan wakilnya. Diam kau, dia semua pejabat tu selawat. Ayo Bapak, ayo Pak Gubernur, jangan mempermalukan pejabat. Diam kau, dia semua ini pejabatmu ya. Ayo, salat ala Rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,9. Kenapa Ustaz? Beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit nanti honor pun aku kurangi. Pak Gubernur, pernah saya salah menerima honor kasihan di Makassar. Ibu Gubernur kan, itu kalau di Makassar saya satu malam gua ceramahku. Selesailah saya ceramah pertama, saya buru-buru ke ceramah kedua.
Dikejar ke MC-nya protokol. Dia bilang, Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Kenapa deh? Jangan dulu buru-buru Ustaz. Apa lagi? Tunggu dulu Ustaz. Datanglah dia. Dia kasih saya amplop. Langsung kusambar. Kan malu juga kalau kita lama-lama di orang. Masuk kantong. Tidak kuperiksa, masuk saya kantong. Saya duduk di mobil. Saya bilang sama sopirku, Alhamdulillah dapat honor hari ini rezeki. Begitu kubuka, astagfirullah, salah kasih panitianya Pak Bu. Apa nak kasih Kak? Susunan acara. Pak Bupati dia ketawa Pak, jangan contohnya ada. Ini contoh yang tidak layak, jangan contoh Pak. Bayangkan kalau sampai Bali Makassar buka susunan acara, waduh. Ayo semua sama-sama kita. Yang punya HP boleh enggak minta isi dinyalakan bisnya. Ini kan hari ulang tahun kita nih, kita senang semua. Ayo yang nyalakan HP-nya. Yuk, mari kita nyalakan HP. Yuk kita nyalakan HP-nya. Ya tidak punya HP, punya HP-nya temanmu. Yang di sana, ayo nyalakan HP-nya. Ayo wartawan. Ayo wartawan juga nyalakan semua HP-nya. Yuk di belakang sini. Bapak Ibu. Kita doakan yang salawat segera umroh berziarah ke makam Nabi. Ya nyalakan lampu HP-nya. Ayo sama-sama kita Pak. Ini yang di sini masih sepi saya lihat. Ayo nyalakan lampunya. Yuk yang di belakang. Mudah-mudahan sumbangan menyalakan lampu Nabi senang kita datang berziarah ke makam Rasulullah. Yuk sama-sama kita. Yuk sama-sama semua. Salatullah. Goyang. Ala Toha. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad. Alhamdulillah, terima kasih. Simpan kembali HP-nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara beserta istri dan seluruh bupati yang hadir di tempat ini serta semua yang dihormati yang disebut oleh MC tadi. Semua yang disebut tadi saya juga menghormati. Saya takut satu-satu tertinggal. Sudah, semua saya hormati seperti yang disebut MC tadi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini ulang tahun provinsi tercinta. Bapak Ibu tahu nggak? Kami Sulawesi Selatan tidak punya timah, tidak punya nikel. Ada timah sedikit, itu pun sudah mulai ditinggalkan. Kebun sawit seadanya di Sulawesi Tenggara ini, Masya Allah, di Kolaka saja ada 5 perusahaan besar mengelola timah nikel. Alhamdulillah, ke provinsi kita ini subur sebenarnya, banyak limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah karenanya Nabi kasih wasiat, mau enggak provinsimu maju? Nabi waktu pindah dari Mekah ke Madinah, beliau memberikan 5 wasiat. Mudah-mudahan Pak Gubernur catat ini juga nih. 5 wasiat Nabi. Kalau mau sukses Bapak Jenderal memimpin Sulawesi Tenggara, nih wasiat laksanakan kata Nabi. 1, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Maka mulai besok Pak Gubernur panggil semua bupati, ayo cari semua anak orang pintar yang ada di provinsi ini, kita kasih dia siswa sampai kapan dia mau sekolah. Nabi, masyarakatnya Pak Gubernur namanya masyarakat jahiliyah. Beliau tidak punya tim sukses. Beliau tidak punya pendukung
Beliau tidak punya APBN, tapi berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Syaratnya apa yang dilakukan? Perintah Allah, Iqra, baca. Perintah yang Allah turunkan dalam Quran, perintah pertama bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat. Apa yang Allah pertama turunkan? Iqra, baca. Maka Sulawesi Tenggara kalau mau maju, sekolahkan orang-orang yang punya bakat, sekolahkan, kuliahkan, kasih beasiswa. Setelah itu pulang bangun kampung. Adik-adik, silahkan, boleh jadi orang tua kita miskin, boleh jadi orang tua kita hanya kasihan penjual-jual coto, penjual-jual bakso, penjual-jual bensin jalanan, penjual ikan. Tapi kalau kau tuntut ilmu, kau belajar dengan baik, insya Allah Allah angkat derajat. Ini yang bicara sekarang. Coba itu lihat gelarnya Pak Ustaz, banyak sekali. Jarang-jarang orang punya gelar seperti saya. Padahal ibuku petani penggarap, bapakku petani penggarap. Bukan sawahnya keluarganya dikerja bagi hasil. Tapi apa pesan bapak saya waktu saya tamat SMP? Merantau ke Makassar. Apa dia bilang bapakku? Amboku memang dia sudina, tapi engkau pengalah ta'ala. Apalagi sekarang kita punya gubernur baru, tentara, jenderal bintang 2, bupati kita anak muda, cakep. Masa tidak bisa kasih sekolah orang-orang yang ada di sini? Daripada uang habis dikasih anggota DPR, dikasih kepala dinas mobil baru yang malas, mobil dinas dikasih mobil baru nak pakai pergi selingkuh. Mending kasih anak-anak cerdas sekolahkan, bikin perjanjian, selesai kok kembali bangun kampung. Adik-adik juga sekolah kok bos. Ya, Nabi pernah ditanya, mana kau anak muda? Woi, anak muda. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Sahabat Nabi paling cerdas itu namanya Ali bin Abi Thalib. Ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Anak muda, kalau Pak Gubernur bilang, saya kasih kau iPhone 15 dengan kitab Durratun Nasihin, kau pilih mana? Pencitraan dong. Pasti hati silakan. Tapi Ali bin Abi Thalib kata apa? Saya pilih ilmu. Kenapa kau pilih ilmu ya Imam? Kenapa bukan pilih harta? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Dengar baik-baik. 1, kata Ali, harta kamu yang jaga, ilmu dia jaga kok. Mana buktinya? Pak Gubernur, Pak Bupati dijaga itu minimal Satpol PP. Iya toh, Satpol PP yang jaga, polisi setengah. Iya toh, dijaga Pak. Kenapa dijaga? Karena jadi bupati, karena jadi gubernur. Beliau jenderal bintang 2, andai saja tidak jadi gubernur, tidak ada yang jaga. Sekarang dijaga karena pejabat. Kenapa dijaga? Karena cerdas. Dijaga Pak. Mana lagi buktinya? Dasar lagi. Saya mau pergi ceramah, dikawal tentara polisi. Dijaga Pak. Apa karena saya jaga? Bukan. Karena saya punya ilmu. Lihat kau ini Bu, dia mukaku Bu. Dia mukaku. Jadi deh, tidak cakep. Lebih cakep Pak Gubernur. Pak Bupati Kolaka, coba lihat, bandingkan. Saya memang tidak cakep, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau sebuah kau foto sama saya itu. Iya bos, kenapa orang ajak saya foto?
saya cakep, bukan saya karena pejabat, bukan saya karena saya orang kaya, tapi apa? Karena saya punya ilmu. Belajar. Sebaliknya, harta kamu yang jaga. Ibu-ibu punya uang 500.000, kasih masuk beli-beli. Tahu jadi beli-beli? Balik-balik. Kali sudah itu kali digembok. Kali digembok. Sudah digembok itu kali, kasih masuk lemari. Digembok lagi lemarinya. Berapa digemboknya, Bu? 2. Keluar kamar, digembok lagi kamarnya. 3. Keluar rumah, digembok lagi pintunya. 4. Keluar pagar, gembok lagi. 5 gemboknya sampai di pasar hilang kuncinya. Iya toh, setengah mati kau jaga itu harta. Sebaliknya, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Yang kedua, kata Ali, dengan ilmu kamu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, saya kemana-mana bos, bisnis kelas, bahkan tadi private jet. Kau tahu itu dibilang private jet? Jet pribadi bos. Ceria sewakan saya. Ceria. Naik pesawat bos. Kalau tidak private jet, bisnis kelas. Dan bukan saya yang bayar. Siapa yang bayar? Panitia yang undang. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Berapa kau bawa? Tergantung kedermawanannya bupati sama gubernur. Kalau dapat lagi bupati masih sakit hati sedih. Kalau dapat lagi yang dermawan, kipas-kipas lagi. Harta belum tentu kau dapat ilmu. Di kampungku dulu waktu ada namanya warteg, tahu tuh, warung telepon. Anak-anak milenial tak dapat minum. Masuklah dia di KBU, kamar bicara. Nah, kasih keluar lah itu nomor teleponnya anaknya yang kuliah di Makassar. Lalu dia bilang, halo Ambo Una. Saya bilang lagi, bagaimana mau sambung, kita tidak pencet dulu nomornya. Ini kalau tidak tapi milik Pak. Kalau ya ikut balik, kau balik ajar Kak. Barulah pencetkan nomornya. Sudah itu dia di telinga, nah simpan di mulutnya. Dia di mulut, nah simpan di telinga. Teriaknya, halo, saya bilang lagi, tak balik dia ji. Nah bilang lagi, loha, saya bilang bukan halo dan tak balik. Ini ada uangnya bos, banyak uangnya, tapi tidak ada sekolahnya. Beginilah nasibnya. Banyak uangnya, juragan tambah, dia ke Makassar, masuk ke mall. Begitu masuk mall, dia lihat tangga lift. Tahu kibuk tangga lift? Itu yang naik turun. Dia tahu, begitu dia lihat, tak buka itu pintu lift, ada tertulis open. Wih, lupa ada siapa buat depan. Open di kampung apa bikin kue mantega? Usahanya bikin kue ini. Tiba-tiba ada saudara kita orang Tionghoa masuk dia, dia kok masuk panas, dia kok masuk panas. Masuk orang Tionghoa, tertutup pintu. Selang beberapa saat terbuka keluar orang Afrika. Lagi yang bilang memang jago masuk harus masuk. Kenapa bisa begini? Tidak ada sekolahnya. Biar banyak uangmu, kalau tidak ada sekolahmu, menderita kok bos, nggak bisa kok enak. Dia pergi ke restoran, dikasih makan enak-enak sama anaknya. Selesai makan ditanya, maka mau ini bagaimana makanan tanpa? Enak semua nak. Satu saja tidak suka. Yang mana hari itu setengah mati kutelan. Wah, dia bilang sama. Setengah jalan tak mau masuk. Dan yang anaknya yang mana? Itu yang putih tipis, tisu.
kaya, dia bisa dimakan, mana makanan, mana tisu. Maka sekolah, ibu bapak, orang tua yang saya cintai, kasih motivasi anak kita sekolah, dorong dia sekolah. Soal pembayaran, Allah Maha Kaya. Pengalaman hidup saya ini, saya sudah bikin tulis buku saya judulnya Bapakmu boleh kaya, Tuhanmu Maha Kaya. Bapakmu boleh miskin, Tuhanmu Maha Kaya. Itulah pengalaman saya. Kalau di dia sekolah, uang masa lalu saya, orang tua saya, tidak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini. Tapi saya selalu janji dengan janji Allah, ud'uuni astajib lakum. Padaku pasti saya kabulkan. Satu, Pak Gubernur, Pak Bupati semua yang terpilih, satu, prioritaskan pendidikan. Lihat Jepang, selesai dibom Nagasaki dan Hiroshima, mereka cari guru-gurunya. Lihat Malaysia, negara tetangga kita, sekarang uangnya lebih tinggi daripada kita. Padahal tahun 60-70, tanya Pak Jenderal, guru-guru Indonesia datang ke Malaysia mengajar orang-orang Melayu. Tapi sekarang Malaysia lebih maju dari kita. Kenapa? Karena mereka dana pendidikan untuk negaranya 40% dari pemasukan negara. Kita cuma 20%, itu pun dikorupsi. Dua, karena waktu terbatas. Kalau mau maju ini provinsi, kata Nabi, silul arham, sambungkan persaudaraan, ajak mesti salah-salah. Nih selesai di pilkada, saya dari Selasan, saya tahu di Tenggara ini Pak, selalu ada isu daratan dan kepulauan. Sudah tidak laku itu zaman sekarang. Semua kita, mau dia pulau mau daratan, semua kita warga Sulawesi Tenggara. Tidak laku lagi ini pendatang, ini asli. Semua kita asli warga negara Indonesia. Tidak ada lagi ini pribumi, ini pendatang. Kalau itu harus dipikir, tidak akan maju ini provinsi. Orang lain yang akan menikmati ini provinsi. Selesai di pilkada bos, jangan lagi baku musuh. Yang menang bersyukur. Dan dengan cara jangan kau sombong, jangan kau takabur. Tetap kau punya sifat seperti waktu kau mau dicoblos. Waktu mau dicoblos kan selalu datang. Ini begitu kasih kita mana ini Pak? Kalau bukan kita kasihan, matilah saya. Setelah terpilih tetap kau begitu. Jangan setelah terpilih, kau lupa orang yang mendukungmu. Nah kalau begitu terjadi, lambat laun pendukungmu akan menjauh, maka pecah persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Coba lihat di sini Pak. Ini namanya efektivitas manfaat persatuan. Contoh, saya ditelepon Pak Bupati Kolaka, Ustaz, mau ini tabligh akbar, Pak Gubernur akan hadir, tolong Ustaz hadir. Saya bilang agak susah ini. Kenapa? Karena saya ada acara tanggal 25 di Balikpapan. Ada lagi, saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Hai Pak Gubernur, saya sudah janji Pak Ustaz. Tidak bisa, kasihan, saya sudah janji orang juga. Namanya persatuan. Pak Bupati pintar juga. Dia telepon bosnya Celia. Ini perusahaan apa tadi namanya itu saya lihat, Celia. Pak Atto. Pak Atto ini selalu membantu yayasan saya. Namanya selalu dibantu, langsung siap. Persatuan itu namanya, persaudaraan. Terpaksa saya telepon yang di Balikpapan. Mohon maaf, bolehkah digeser acaranya? Mereka mengerti, mau. Yang besok tidak bisa digeser. Besok saya harus ke Balikpapan. Kenapa? Kapolda punya cara. Susah dilawan kalau polisi Pak, minta dua. Akhirnya saya bilang Pak, ini bisa saya geser tanggal 25. Tapi yang salah besoknya itu tidak ada penerbangan ke Balikpapan. Apabila Pak Tot, tenang Pak Ustaz, saya sewakan koper pesawat private jet. Sudah mahal lagi. Apa beliau katakan? Tidak ada artinya mahal kalau untuk dakwah dan provinsi Sulawesi Tenggara. Makanya jangan kau ganggu perusahaan yang ada di sini.
sembako aja belum lunas. Ayo, masjid mau undang kita. Nah, masjid toilet saja kau belum bisa bangun. Alhamdulillah ada perusahaan bersinergi dengan pengusaha dengan pejabat, jalanlah ini acara. Kalau kau ribut-ribut terus, maka lihat itu LG. Kalau Bapak baca ini perkembangan ekonomi Indonesia, LG menarik investasinya, dia batalkan 120 triliun. Kenapa? Karena merasa selalu diganggu. Kalau orang-orang yang di sini selalu mengganggu perusahaan yang ada di sini, maka orang yang punya uang dia bilang, jangan deh, lebih baik kita ke Sulawesi Selatan, lebih baik kita ke Kalimantan Timur, di sana lebih aman. Akhirnya apa? Perusahaan yang mestinya membuka lapangan kerja, hekan pengangguran mako lagi. Betul-betul tapi kau lakukan. Ini namanya persatuan. Kalian juga anggota DPR, bagaimana caranya kau bikin perda supaya orang yang ada di sini gampang bekerja di perusahaan yang masuk. Itu yang namanya bersatu. Coba lihat itu persatuan. Coba lihat, kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang galu. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang galu. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Ada anak muda malam minggu mau pergi menyatakan cinta. Iya. Jalan dan dia tahan tuh kakinya. Begitu tahan tuh kaki yang bermasalah, seluruh anggota tubuh terlibat. Pertama apa? Mulut. Yang kedua bekerja, mata mencari. Mana nih? Yang ketiga, mulut meniup. Yang keempat, tangan mengusap. Padahal kaki yang tahan tuh. Tidak ada orang jalan, rasa kopi kok jalan. Jalan terus. Begitu mestinya kita di Sulawesi Tenggara. Satu sakit, yang lain ikut merasakan penderitaan. Apa makanya polisi berkata, jangan ganggu perusahaan. Kalau ada masalah, jangan kau tutup jalan. Kau tutup jalan, merugikan. Masuk berita, investor tidak mau datang. Ada masalah, datang ke cerita baik-baik, rapat kok di situ. Anggota DPR berkata, sini kok sampaikan aspirasimu, jangan justru hilang kalau di memo kok. Sayangnya anggota DPR yang sedikit dapat, coba buka habis kok. Bila kau macinkan anggota DPR, ya, ayo, itu namanya ukhuwah, persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Oke, masyarakat jaga perusahaan. Perusahaan jangan rusak lingkungan. Perusahaan ada untukmu, bangun sekolahkan itu anak-anak yang tidak mampu di kampung itu. Itu yang disebut community development. Makanya tadi di pesawat kutentor itu anaknya Pak Anto, namanya Didian. Kucuci otaknya. Mau kau bantu orang kampung di sana deh. Caranya apa? Kau bikin pelatihan mubalik. Saya jadi pelatihnya. Saya ajar itu pidato itu penceramah. Jangan saya neraka terus cerita. Dari ceramah pertama sampai salam ke neraka, dibanting, dilipat, ditusuk, banting. Jangan ada gaya, dapat optimis kita tahu saja itu terjadi. Kasih pelatihan. Sudah itu perusahaanmu deh. Kalau sudah kau latih ini 100 mubalik dari Kabupaten Kolaka, dari Wakondari, semua kabupaten kau libatkan. Sudah itu 51 kabupaten. Yang 5 ini kamu yang tanggung honornya, jangan lagi masjid yang tanggung honornya. Siap-siap Ustaz, kami akan laksanakan. Itu enaknya orang kalau selalu bermusyawarah. Kalau bakar ban tutup jalan, apa kau dapat?
rumah sakit, terpaksa meninggal di jalan gara-gara apa? Kehabisan darah. Lebih bermusyawarah. Nah tentu masyarakat bilang mau musyawarah, tapi anggota DPR tidak mau buka pintunya. Coba bupati kalau di demo jangan alergi, terima itu risikonya jadi bupati. Tapi kau juga jangan 10 orang jago, waduh yang melempar, badannya nggak laku gitu bos. Kau lihat saya, nggak pernah ke demo, tapi setiap ada saya upload di IG ku langsung direspon sama pejabat. Makanya harus kau cerdas, bikin kau konten yang membuat orang senang lihat. Akhirnya banyak pengikutmu. Begitu kau demo, tidak perlu ke jalan. Habis satu semua saja kau bikin viral di atas di tanganmu. Itu disebut cerdas, dan itu bisa terjadi kalau kita punya akal. Ini pentingnya kata Nabi, masih sekolah kok. Jangan beleng-beleng. Kepala dinas, ayo Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Bupati, jalankan namanya persaudaraan. Selesai di pilkada, jangan lagi lihat ini pendukungku, ini bukan. Kalau mau maju, kalau paling ada kepala dinas disingkirkan karena kau tidak loyal dan tidak mendukung, terima nasibmu. Resiko bos, resiko. Kalian juga yang kalah, calon yang kalah, jangan kau menyerang terus. Lebih kau datang kepada pemenang, gentleman, saya terima kekalahan, tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Tapi tolong deh, kasih saya juga penunjukan langsung ke saya kalau ada bisa proyek saya datang. Enak perasaan, tapi kalau kau menyerang terus, sudah kalah, tidak dapat kau juga proyek. Kata kalah bicara proyek orang. Dengarki baik-baik ini para pejabat, Pak Bupati dan Gubernur. Itu biasanya broker yang merusak itu Pak, kabupaten. Pernah kita dengar ceritanya itu broker di akhirat. Jadi saya ceramah ini Pak Gubernur, depannya Presiden, supaya Presiden tidak tersinggung. Saya ceramah, Bapak Presiden yang saya hormati, di depan pintu surga kelak, ketika penghuni surga sudah mau masuk surga, tiba-tiba macet pintu surga, rusak kuncinya Bu. Baik tidak bisa terbuka. Akhirnya malaikat menghadap ke masyarakat penghuni surga. Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu bisa perbaiki kunci surga? Maju orang pertama angkat tangan, namanya Ajinomoto, orang Jepang. Dia bilang saya bisa kerja malaikat, cuma ada biayanya. Berapa? 3 juta. Untuk apa itu? 2 juta pergantian spare part, barang yang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh begitu dia. Tiba-tiba angkat tangan orang kedua, namanya George, orang Amerika. Saya bisa lebih baik dari orang Jepang, tapi agak lebih mahal sedikit. Kata malaikat, berapa kamu minta? 5 juta. Wih, lebih mahal betul. 5 juta untuk apa? 2 juta untuk riset, kita mau tahu kenapa rusak supaya tidak terulang lagi. 2 juta untuk pergantian barang, 1 juta biaya kerja, sama orang Jepang. Masuk orang ketiga, broker Indonesia. Saya bisa lebih baik dari ini 2, Jepang sama Amerika, kecil buat saya, cuma biayanya agak lebih mahal. Kata malaikat, berapa kamu minta? 15 juta. Kaget semua orang, kenapa mahal sekali? Untuk apa 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisik malaikat, 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih banyak untuk dia. Pak Gubernur, Pak Bupati, hindari orang-orang seperti ini di kantor. Kalau orang begini Bapak layani, mereka yang kenyang, rakyat akan menderita. Wah, asik kok, bersatu kok. Bagaimana mau maju ini kampung kalau kita berpecah belah? Jangankan provinsi, jangankan kabupaten, rumah tangga saja tidak akan bisa bahagia kalau tidak kompak. Apa biasa orang bertengkar? Sakwa sangka, sangka buruk. Wih,
Dulu waktu belum pilih-pilih Pak Andi Sumangaruka, selalu datang menyapa. Sekarang nggak pernah nih, beda nih. Kalau dulu kampanye memang harus disapa. Sekarang sudah menjabat, harus ada di kantor, tinggal menunggu aspirasi apa. Kalau ada kita lihat pilar-pilar masuk ke got, itu bukan pimpinan namanya itu teknisi. Pimpinan itu dia lihat apa fenomena, dia bikin kebijakan. Pemimpin itu bikin kebijakan, bukan datang hanya video viral saja. Itu ketahuan dia tidak tahu apa mau kerja. Maka dia kalau rumah tangga, jangan kau sangka kenapa gubernur tidak datang lagi, ya kenapa Pak Bupati tidak datang lagi. Sekarang milik semua golongan. Begitu juga rumah tangga. Kalau istri selalu sakwa-sangka kepada suaminya, maka tidak mungkin kau bisa bahagia. Bo, ini biasa kasihan laki-laki yang membawa menderita, selalu kau periksa HP-nya. Untuk apa kau periksa HP? Apa? Daripada ibu mengawasi HP, menjaga HP, mending ibu jaga anak. Ibu, rahasia saya kasih tahu ini ya, jangan kasih tahu yang tidak datang. Mau kita tahu rahasia suami dia sayang gini, jaga anaknya. Kalau mau jaga anaknya dengan baik, ada yang goda, udah kenapa dia bilang ada yang jagakan ke anakku. Saya rasakan itu, dan begitu pasti semua laki-laki. Tapi kalau HP-nya kau periksa, sampai di mana kehebatanmu periksa HP? Nah kasih kau satu, masih ada dua nak simpan di bawah jokobinya. Kenapa kau tahu? Kan saya begitu. Saya bilang sama istriku, mamanya periksa makin HP. Kau mau apa? Periksa kau. Mau apa? Ambil. Apa? Kalau kau dapat stiker lope-lope, mau apa? Itu salah kirim. Kenapa kau balas? Kayaknya itu dirasa. Kenapa kau kirimkan lope-lope? Itu di WhatsApp ki, jangan lupa singgah beli gas. Tidak pernah kau tahu kok. Bang, sholat duha kok. Bang, jangan makan di luar. Saya masakkan kau busuk seseli ini. Masya Allah. Datang suami nak tanpa HP-nya nak periksa. HP-mu, kenapa kau tidak tanya? Sudah bagi makan. Apa kita mau makan? Saya bikin lagi kopi. Ini langsung HP. Saya sini, ini HP-ku. Ya kok. Kalau kau dapat, apa? Mampu kau dicerai? Mampu kau janda? Oke lah, kau mampu janda. Kau mampu dapat suami lebih baik dari saya? Sudahlah. Apalagi kalau bupati suamimu, banyak yang ngantri. Maka lebih baik jaga rumah tangga. Dan hebatnya itu jadi perempuan, Bu. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Makanya kau periksa HP, ada namanya, diganti namanya. Ajudan 1, ajudan 2. Kocok soal. Saya begitu, Bu. Jadi setelah saya viral ini, Bu, ada dulu mantanku cinta monyet di kampung. Setelah saya viral, selalu menelpon. Saya mau izin, blokir, tidak enak. Nanti dia bilang kak sombong di kampung. Saya mau terima, perasaannya mama ngecek. Terpaksa aku tulis di situ, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi duduk, tiba-tiba bunyi telepon. Mama ngecek di sampingnya, langsung bilang, Ustaz, ada telepon tak? Saya bilang, dari siapa sayang? Penjual batu bata. Saya nggak boleh tegang, karena kalau tegang ketahuan. Relax. Baru saya bilang, siapa sayang? Penjual batu bata. Jangan kuangkat, tagihan itu. Perempuan kapan takut tagihan? Amanlah saya, lolos. Beberapa saat kemudian saya pulang ceramah,
Saya ku bikin kangen dulu teh. Capek kau Ustaz ini lagi ajar cek mengaji, bikin maki sendiri. Mana gula? Ada gitu tulisannya di toples. Pilih mak bikin. Sekali ku minum, asin. Saya pilih itu toples. Tulisannya gula, isinya garam. Saya komplain. Kenapa kau tulis ini gula bang isinya garam? Nah bilang HPmu juga lagi kau tulis di sini. Salatullah salam. Ada kayu minum. Illah salatullah ala yasin. Satu. Jadi ya alhamdulillah Pak Bupati. Haus orang kalau ceramah Pak. Terima kasih ya. Satu, Pak Gubernur, Pak Bupati yang terpilih. Satu, cari orang-orang pintar, sekolahkan. Saudara-saudara pegawai negeri, jangan kau cari muka untuk dapat jabatan, sekolah kok. Kalau kau cari muka, hilang harga dirimu. Ingat, di kantor pejabat itu banyak pencari muka. Iya tuan, ya ini, iya tuan, amannya, iya. Nggak laku gitu. Sekolah kok saja. Kalau ternyata simpan lagi, ternyata tidak dikasih kok, berarti kau tidak mampu. Jangan kau selalu sakwa sangka. Sakwa sangka itu yang merusak di kantor. Akhirnya persatuan bubar gara-gara sakwa sangka. Kenapa dia dipromosi jadi kepala dinas? Nah baru dia, saya lebih senior. Bapak betul senior, tapi otaknya bapak pensiun 1. Lambat loading. Sudah general, tapi belum. Apa dia bilang sudah tapi belum? Ini tahu betul baru, tapi otaknya pensiun 4. Cepat loading, siap general, aman dan terkendali. Daripada jangan kau sakwa sangka. Sudah saatnya kau kepala dinas, tapi kau tidak dikasih. Pimpinanmu tahu ini tidak cocok, dan Allah tahu kalau kau di situ ada masalah kau masuk KPK. Ini saya kan 2014 ikut tongat di luar Makassar, 10 pasang calon mau tongat jadi pejabat. Ternyata kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ternyata Allah tahu dia mau menjadi pejabat. Kalau jadi pejabat Ustaz, setengah mati kau hormat sama gubernur, setengah mati kau hormat sama Kapolda. Data menteri siapa menteri, data gubernur siapa gubernur. Kau jadi ulama, saya sekarang jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Jadi begitu saudara pegawai negeri, jangan sangka buruk, kerja kau saja dengan baik. Kalau ternyata pimpinanmu menganggap kau layak, dilantik kau itu amanah, tidak dipilih kau, jangan kau sangka buruk. Barangkali komunikasimu kurang bagus, barangkali kau jarang suruh istrimu pergi rumahnya, Pak Gubernur ketemu Ibu Gubernur. Itu namanya, kalau sudah kau usaha tidak, sangka baik, jangan kau sangka buruk. Yang ketiga, kalau mau maju di provinsi, yang ketiga kata Nabi, At'im al-masakin, beri makan fakir miskin, santuni fakir miskin. Orang-orang miskin kita cari, biayai mereka, bedah rumah, jadilah dermawan. Selesai ini Pak Bupati musyawarah, panggil semua pengusaha yang ada di Kabupaten Pak Gubernur, panggil semua perusahaan besar yang ada di provinsi ini. Bapak libatkan mereka. Ini saya mau punya program pendidikan. Berapa orang miskin yang kamu bisa cover? Berapa orang miskin yang kamu bisa bedah rumah? Berapa orang miskin yang kamu bisa kasih sekolah anaknya? Kamu perusahaan ini, kamu perusahaan ini. Itu yang disebut punya kepedulian terhadap fakir miskin. Jangan kasihan fakir miskin, dipelihara. Dibiarkan miskin supaya apa? Gampang disogok nanti kalau pilkada. Kasih makan orang miskin. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan saya yakin Pak Andi Sumangaruka terpilih jadi gubernur karena terkenal beliau dermawan. Tidak ada orang suka orang seke. Iya toh? Saya tanya kau bos, kau senang pimpinan yang seke atau dermawan? Dermawan. Kau senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ibu senang mantu yang pelit atau dermawan?
dermawan. Tidak ada orang suka orang beli, bahkan orang beli sekalipun tidak suka sama orang beli. Lalu dia kopi rumah seke, padahal dia juga seke. Pikir galah jambatan. Beri makan Pak. Ingat, ada 3 doa mustajab di dunia ini kata Nabi. Satu di antaranya fakir miskin yang teraniaya. Saya senang itu dari tadi di atas perjalanan. Presiden direkturnya Syria berkata begini, saya heran lihat itu Pak Atta, tidak masuk akal biasa tindak tangannya. Maksudnya apa? Masa orang-orang sudah tua tidak mau kalau dipecat? Apa kata beliau? Kata Pak Atta, dia bilang apa? Bisa jadi itulah yang membuat rezeki kita jalan. Kalau kau pecat, bisa jadi itu yang membuat tambang kita diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita orang beriman, tidak selalu otak kita manajemen modern, ada yang disebut manajemen ilahiyah. Rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau mau rezeki di sini baik Pak, dermawan. Lihat itu Saudi, lihat itu Saudi. Gunungnya, kalau Bapak Ibu pernah ke Tanah Suci, lihat itu Saudi. Gunungnya tidak ada daunnya, batu. Binatangnya cuma onta dan domba. Kita di sini luar biasa di Indonesia. Orang Amerika, orang Australia, orang Eropa datang ke Bali, datang ke sini hanya untuk melihat sawah. Keluar uangnya ratusan juta hanya mau melihat sawah. Kita di sini Sulawesi Tenggara, keluar saja rumah. Saya dari bandara ke sini, sawah menghampar, hijau, tidak perlu keluar uang. Alamnya bagus. Ada nikelnya, ada batu baranya, ada sawitnya, ada minyaknya, banyak jandanya. Masya Allah. Supaya Allah berkahi ini, santuni fakir miskin. Dengar bapak-bapak pejabat, Pak Bupati dan Pak Gubernur, dengar itu ancaman Allah dalam Quran. Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din. Tahu tak kamu pendusta agama? Pak baliknya agamai, puasamu bohong, hajimu bohong, salatmu dusta, puasamu dusta. Siapa mereka kata Quran? Mereka yang menghardi anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Itu ancamannya pendusta agama. Maka panggil sama itu Kabakesra. Kabakesra, cari ke itu orang miskin, bantu mereka. Jangan dana sembako kita cari keluarga, cari sepupumu. Salah. Empat, kalau mau maju di provinsi kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Belajar dulu, ada tokoh hebat, calon gubernur, hancur gara-gara apa? Kasar mulutnya. Boleh saja Bapak tidak setuju, tapi jangan memaki. Dalam sholat berjamaah, coba lihat jalan berjamaah Pak. Itu imam kalau salah, ada yang tegur. Siapa yang tegur? Kan itu kalau kita sholat jamaah, ada di depan namanya imam. Di belakangnya imam, sebelah kanan, ada namanya muballaga. Apa itu muballaga? Itu yang teriak kalau di Masjidil Haram, Allahu Akbar, kata Imam Sudais. Allahu Akbar, ada yang teriak, Allahu Akbar. Sami Allah, Rabbana lakal hamd. Itu muballaga namanya. Apa itu muballaga? Bahasa Indonesianya penyampai aspirasi anggota DPR. Jadi dalam pemerintahan provinsi, gubernur kalau salah, anggota DPR bicara kok. Tapi cara bicaranya jangan hasut masyarakat pergi demo. Caranya apa? Coba lihat kalau berjamaah. Kalau imam salah baca, tidak nak bilang itu muballaga. Salah kok dong? Tidak. Salah Pak Imam? Tidak kok. Salah kok? Tidak. Tapi apa dia bilang muballaga? Subhanallah, Maha suci Allah, Allah yang kita puji. Maka orang yang baik mengeliti tanpa kasar, mengeliti tanpa melukai. Lihat dasar lagi Pak. Kurang apa saya sangatnya sama polisi? Sampai Kapolri bilang, tidak ada ustadz yang berani maki-maki polisi kecuali dasar lagi.
Saya bilang, kenapa saya berani jenderal? Karena saya mau lihat polisi masuk surga. Kalau orang lain senang mereka kalau polisi masuk neraka. Saya ajak ke masuk surga. Kenapa? Karena saya bisa dakwah karena polisi amankan Republik Indonesia. Oh dia cocok. Itu namanya bahasa yang santun. Masuk pesan tanpa melukai perasaan. Kalau kau maki-maki bupati, kau minta proposal, mana boleh terima? Kau sudah sakiti perasaannya, sayang dulu, ampuni dulu. Paling gagah Pak Wali memang ini. Masya Allah, hebat ini Pak Proktamta. Sudah itu. Cuma ada saya lihat kekeliruan sedikit ini Pak. Kalau boleh, ya enak di perasaannya. Tapi kalau kau maki-maki, marah sepupunya, marah keluarganya, marah tim suksesnya, marah pendukungnya, maka yang baik tegur, lisan bagus, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, pakai sing yang piang-piang. Yang kelima, karena waktu terbatas, minum dulu. Yang kau ketahui, kau kira tanpa ceramah. Yang kelima, kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga di akhir malam, sholat tahajud. Pak Bupati, Pak Gubernur, ada masanya Bapak bangun sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Ini dibawa ke dari Allah. Ya Allah, saya jenderal bintang 2, tapi saya punya kelemahan. Ya Allah, saya punya kelemahan dan engkau punya kekuatan. Saya dai, engkau maha mulia. Saya hina, engkau maha mulia. Engkau melarang saya menyembah kecuali kepadamu. Maka malam ini saya datang menyembah. Bantu saya mensejahterakan rakyatku. Masa si Tuhan tidak bakal kabulkan? Nah kita tidak minta, bantu saya supaya jalan perusahaanku. Pak Bupati bangun sholat tahajud, minta pertolongan Allah. Adik-adik di sini ada yang sudah saatnya menikah, kau belum dapat, bangun kau sholat tahajud, minta kau pertolongan kepada Allah. Banyak uang panainya, taklukkan dia melalui Allah. Ya Allah, jika si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatimu, dan berikan kemampuan bagiku mendapatkannya ya Allah. Yang paling penting ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit uang panai dan minta. Kalau Allah kabulkan, langsung datang kau melamar. Nah bilang bapaknya, saya tidak jual anakku nak, berapa saja kemampuanmu, saya syukur kau lamar anakku. Selesai urusanmu, catai coba catai. Ibu-ibu, kalau kita lihat suami tak mulai lain-lain, jangan kau curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Si muda itu Tuhan mau baca curhatmu. Bagaimana pada caranya? Bangun kau salat tahajud, minta kau kepada Allah. Salat hajat namanya. Ya Allah, Engkau yang melindungi suamiku, maka lindungi dia ya Allah. Selamatkan dia dalam jabatannya, perbaiki akhlaknya, muliakan dirinya, buat dia bicara didengar oleh rakyatnya. Bapaknya bekerja siang hari, malamnya sholat tengah malam istrinya, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah bilang, ud'uuni astajib lakum, minta aku kepadaku, pasti saya kasih. Minta. Tiba-tiba kita lihat suami tak lain-lain, dia mau curhat, tinggi curhat, tidak kusangka. Bertengkar, tiap hari bertengkar, hamil lagi. Kira untuk kesedihan. Mendenak, matampus. Apa maksudnya? Nah, ibu mulai mencuriga toh. Kenapa ini suami itu dan lain kuliah? Baru mati sholat tahajud, sholat hajat. Ya Allah, saat yang membolak-balikkan hati suamiku, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hatinya, buat dia cintanya hanya kepadaku ya Allah, buat matanya tidak senang melihat gadis lain ya Allah. Allah kabulkan, pusing kalau tidak dia. Berdoa, adik-adikku yang mau jadi pegawai, jangan kau sogo. Mau kau jadi pegawai negeri, mas sogo 500 juta sampai pensiun, kau itu bos tidak bisa kau dapat. Yang aku baku tahu juga pegawai negeri itu tanggal 1 sampai tanggal 10
Makanannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit sari mie. Tanggal 21 sampai 30 turun sekali saridon. Oh, sakit kepala. Sudahlah. Nah, saya ini tahu kenapa. Tunjukkan mak di sini pegawai negeri tidak masuk kursus apa itu? SK-nya di bank. Cari aku, ada semua itu di bank. Belum jatuh tempo nak perpanjang di sini. Kenapa kau tahu saya begitu? Saya ini pegawai. Saya golonganku sekarang lektor kepala. Gaji saya tidak sampai 5 juta. 16 tahun saya mengajar. Doktor 2. Nah, seandainya bukan pesannya bapakku, dia senang, almarhum bapak saya senang kalau saya nyelesai, saya sudah mengundurkan diri. Mau kau jadi apa? Mau kau jadi pegawai? Oke, tapi jangan kusogok. Mau kau jadi polisi? Oke, ada adikku nih yang polisi. Mau kau dapat sekolah? Jangan kusogok. Mau masuk polisi nyogok, mau dapat jabatan nyogok. Jangan. Gimana caranya? Berdoa kau salat tahajud. Kalau Allah yang kabulkan doamu, dan ada satupun kekuatan mampu melindungi. Doa saja, tahajud. Cuma bagaimana mau tahajud 5 waktu saja tidak beres. Sholat Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Mau masuk surga, ada orang dalam. Sholat. Tidak mungkin doamu dikabulkan kalau kau tidak sholat. Hebatnya itu Allah. Inilah rumusnya kalau ada masalahmu sholat. Kenapa rumah tangga aku tidak bahagia? Pasti kau tidak sholat suami istri. Kenapa usaha aku tidak lancar? Pasti kau tidak sholat. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Mana ada orang di dunia ini tidak ada masalahnya? Ini di depan saya ini yang terpilih bupati penuh masalah semua ini, Pak. Apa masalahnya? Pertama, laksanakan janji. Itu masalah. Coba lihat kita, waktu kita mahasiswa, apa masalah tak? Mau sarjana toh? Sudah sarjana selesai masalahnya? Enggak, sudah wisuda. Mau apa kau dong? Mau tunggu jadi pegawai. Oke, lulus jadi pegawai. Selesai masalahnya? Tidak, mau tunggu jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Enggak, mau tunggu bisa jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, muncul lagi masalah, mau jadi asisten. Sudah jadi asisten selesai masalahnya? Enggak, mau tunggu jadi sekda. Sudah di sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Semua kita punya masalah. Ini yang bicara. Demi Allah banyak masalahku. Jarang di rumah. Sampai istri saya selalu mengeluh. Kalau dia mengeluh, ku peluk dia. Baru ku bilang, bila kau di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai senyum. Masuk kamar, tapi masih marah-marah. Ku peluk lagi, baru menyanyikan. Insaflah wahai manusia. Mulai sini masih marah sekali. Buka bajuku joget ke depannya. Berhenti marah. Sholat. Masalah saya sekarang, Bu, paling banyak sekarang masalahku. Kasihan banyak janda-janda curhat. Modus Ustaz, meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa. Ini kita baca selesai sholat 5 waktu. Lama-lama WhatsApp lagi, Ustaz, sudah tenang perasaanku, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang ada masalah? Semua kita punya masalah. Alhamdulillah, Allah cuma minta 2. Beto nama kedap wangi edasat. Kalau ada masalahmu jadi bupati kau dulu. Ibu, kalau ada masalahmu jadi anggota dewan kau dulu baru selesai. Ada masalahmu jadi kepala dinas kau dulu. Ada masalahmu kaya kau dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar kau panicin sampai jambu, dia selesaikan masalahmu. Sabar kau perbaiki sholatmu.
saya yang selesaikan masalah. Bagaimana masalah kita mau selesai? Kita tidak sholat. Saya kasih kau contoh. Ini beliau-beliau ini, Pak Gubernur dan beberapa bupati ada semua ajudannya. Biar itu ada semua itu ajudannya. Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi duduk langsung dompak. Siapa? Biar lagi makan cang goreng, nama akan mudah-mudah kita bilang siapa jenderal. Iya toh. Kira-kira Pak Gubernur panggil ajudan, ajudan, tunggu dulu Pak. Bila mau tunggu dia ada ilmu. Ajudan, Bapak dan sibuk. Tidak mungkin. Ada itu gubernur, ada pensiunnya, ada hilang jabatannya. Tapi begitu takutnya kau bilang tunggu. Lalu kenapa ketika Allah panggil? Hayalas salat. Sini kok. Apa jawabannya? Tunggu. Dia baik kalau dia datang. Dari subuh disuruh menunggu sampai Isya tidak muncul. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai negeri, tidak bisa kau lepas dari kredit pinjol. Bu, itu kan berdoa. Ya Allah berikan saya anak soleh. Ya Allah lunasi utangku. Ya Allah berikan saya kesehatan. Ya Allah bahagiakan rumah tanggaku. Allah dengar. Nah dengar itu Tuhan doamu. Maka dia jawab, hayya alal falah. Sini kok, saya kasih ke dia kau minta. Itu hayya alal falah. Artinya, mari menuju kemenangan. Apa kemenangan? Yang kamu minta. Tuhan bilang, saya kasih ke dia kau minta. Sini kok. Maka Pak Gubernur, Pak Bupati, biasakan kalau kita mayoritas muslim di kantor itu, begitu asal, gunakan jabatanmu untuk masuk surga orang. Istilah saya, lebih baik kau paksa anak buahmu masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Ini kau sembahyang. Dan hebatnya itu Pak Gubernur, kalau dia selesai, Pak Bupati selesai, saya ceramah, ayo saudara-saudara sholat kok. Tidak ada yang mau sholat. Bila apa Ustaz, saya masuk surga neraka urusanku. Tapi coba kalau kamu gubernur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berbisik, mana ini kepala dinas pendidikan? Enggak pernah tahu saya ini datang berjamaah di masjid. Ajudan telepon kepala dinas pendidikan, Pak Kadis, nah cari Pak Gubernur. Apa dia bilang? Enggak pernah dia datang berjamaah di masjid. Besok Pak, belum azan ada di masjid. Itulah hebatnya. Maka Pak Bupati yang saya muliakan, semua calon tak kita kalah. Allah pilih kita, maka gunakan aja orang masuk surga. Saya jangan hambar, jangan mabuk. Anak muda nak kasih kempes mobilku. Tapi Pak Bupati bikin perda larangan menjual hamar, selesai itu Pak. Keliru kasihan, habis uang tak puluhan miliar kalau tidak membuat kita masuk surga. Ada orang jadi bupati habis uangnya 100 miliar. Lalu korupsi. Itu kan namanya uang habis untuk masuk neraka. Kalau saya ada uangku 100 miliar, saya pakai kawin lagi. Kusowo mama nencek 20 miliar goyang di otaknya. 20 miliar tanam apa? Saya mau kawin lagi dan tiba kok kawin. Sudah itu kubikinkan toko 20 miliar, 40 miliar mama nencek, 60 miliar, 10 miliar bikin masjid, 20 miliar kita pakai ke diri. 20 miliar bikin usaha, selesai bangun masjid, 10 miliar sudah paling mewah. Lalu orang jadi bupati habis uangnya 10 miliar, lalu mau pakai korupsi, kau hianati rakyatmu, itu namanya beli tiket uang masuk neraka. Jangan marah Pak ya, saya sampaikan ini, saya cinta bapak-bapak karena Allah. Rugi-rugi kasihan orang kasih privat jet, kalau saya datang tidak ada faedah yang saya bawa pulang. Ayo, sholat ki. Saya sudah sholat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat. Asar di sini. Tidak ikhlas kok. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allah. Balik yomi. Dia dalam buat.
Padahal kau sholat makuti polo. Iya betul kau sholat, tapi Allahu Akbar. Pakai keju. Siapa yang kau sholat pakai keju? Kita tahu kau karena kau semua begitu. Nah, kemudian kalau bisa Bapak Ibu datang ke masjid berjamaah. Itu enak berjamaah. Salah makmum, imam yang dinilai. Salah imam, makmumnya dinilai. Salah dua-duanya, saf dan jamaahnya dinilai Allah. Cuma ada etikanya. Kalau datang ke berjamaah kata Nabi, pakai parfum. Apa pakai parfum itu untuk Allah? Tidak. Tujuannya apa? Akhlak. Supaya apa? Jangan kau ganggu baumu. Bayangkan kalau kau tidak pakai parfum, sakulu, bau ketek, kau enak takdir kita siksa. Allah. Di sampingmu setengah mati. Nah ini memang itu sampai mati. Lewat kau besok Nabi. Makanya disuruh pakai parfum. Itu artinya apa? Akhlak. Parfum tidak sampai kepada Allah, tapi pesan moralnya, jangan kau ganggu orang di sampingmu. Kau bikin perusahaan, jangan kau ambil lahannya orang. Kau bikin perusahaan, jangan kau serobot tanah rakyat. Itu namanya akhlak. Apalagi kalau kau sholat, jangan kau merasa paling alim di situ. Baru takdir nak ganggu memang bagi. Ada itu nak wakka manibawa. Allah. Akbar. Baca Al-Fatihah kayak pun nak ini ternyata. Kemudian ada lagi yang ganggu itu, dia nak kasih pindah-pindah kakinya. Allahu Akbar. Saya pernah dapat itu. Saya kasih pindah lagi. Ini sama. Tidak bisa digoyangkan itu ini. Terpaksa pindah ke sini. Selesai sholat, katanya, kenapa tidak kau Ustaz? Kau ganggu kah? Kenapa kau kasih satu kaki? Dan supaya saf rapat. Sebenarnya kalau mau kau rapat satu, bukan kakimu kau kasih rapat, tapi bahumu. Kakimu bisa rapat, satu longgar. Apa? Anda apa? Ya toh? Itu ada orang kalau sholat jamaah itu mengatur masyarakat berjamaah namanya. Masyarakat jangan kau ganggu orang. Jadi imam, kata Nabi, kalau kau jadi imam jangan kau panjang-panjang. Kasih pendek bacamu. Ini sekali aja jadi imam, la haula wala quwwata illa billah. Apa nak baca? Surah Yasin. Selesai sholat, anak muda enak sholat, anak muda dede ampun mau. Kenapa deh? Surah Yasin dah begitu buat. Terus kesal orang tua kasihan. Orang itu Nabi kalau belum sholat takbir sunnah kau lihat dulu salat terjadi rahmatullah. Apa kalau Tara Pak Mayor Pak Jenderal itu artinya apa? Inspeksi pasukan. Lihat dulu. Oh banyak orang tua. Jangan kau panjang kasihan. Kau siksa orang tua. Ya kamu karena mati kasihan. Jangan kau nak kasih naik kepala belum bisa selesai kan? Ya itu lagi dalam hati dia hebat dia kuda selesai. Iya kata Nabi pendekkan bacaanmu. Yang kedua ringkaskan bacaanmu. Dan yang kedua baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita khusyuk. Kenapa? Kita bisa ikut. Coba kalau imam baca Al-Anfal ayat 5 sampai 50. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayangan. Mau
lagi ruku, belum bisa selesai. Terpaksa kita baca semua pengumuman. Keadaan kas miskin. Aldo, pemasukan, bayar listrik. Selesai itu, selesai dibaca. Selesai Pak Imam. Selesai satu papan dibaca, imam belum selesai, apalagi dia baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor 21 beramal. Ya, siapa yang salah? Imam. Yang kedua, kenapa disuruh baca? Selain bisa musuh, yang kedua kenapa disuruh hafal? Supaya kalau salah kok ada yang luruskan. Kalau imam baca wadduha, salah, kita bisa bantu. Kenapa kita hafal? Tapi begitu imam baca Al-Anfal, salah, tidak ada yang bisa lanjut. Ewayalemu. Hadapi dirimu sendiri sampai susah dirimu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu artinya imam, pemimpin, gubernur, bupati, wali kota, aspirasi. Tidak mesti nunggu orang masyarakat demo baru kita mau adakan pembaharuan. Kita aspirasi, kita lihat saja, oh begini maunya masyarakat. Nah, bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita menuntut ilmu, menjaga persaudaraan, menjaga lisan yang baik, memberi makan fakir miskin, lalu menunaikan sholat tahajud, janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Apabila penduduk provinsi Sulawesi Tenggara beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, itu janji Allah, bukan janji caleg, aku turunkan keberkahan dari langit dan aku turunkan keberkahan dari dalam tanah. Syaratnya kalau mau maju di provinsi, amalkan yang 5 ini, insya Allah Allah akan bantu kita. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih Pak Bupati yang mengundang saya, terima kasih Pak Gubernur. Masih ada janji tak belum selesai Pak Gubernur. Dulu waktu kampanye Kikirika dan ceramah sama saya, kalau menang Pak Gubernur kita datang lagi tabligh akbar, minimal di Kendari, insya Allah kita laksanakan sama-sama. Ya, kita doakan pejabat yang hadir malam ini, Allah tunjukkan yang hak adalah hak, dan Allah berikan kemampuan melaksanakan yang hak itu. Allah tunjukkan yang batil adalah batil, dan Allah berikan kemampuan kepada beliau-beliau memberantas kebatilan. Terima kasih pula khusus kepada Pak Atto, owner PT Ceria. Mudah-mudahan bisnis beliau lancar di sini dan rakyat di sini, insya Allah berkah segala penghasilannya, bahagia rumah tangganya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.